Halo guys, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film Burn yang dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh aktor senior Bradley Cooper yang sangat karismatik nih guys. Inti dari film ini adalah tentang kisah seorang chef terkenal bernama Adam Jones yang berusaha bangkit dari keterpurukan karirnya akibat kebiasaannya di masa lalu, yang merupakan pecandu narkoba dan gaya hidup buruk lainnya. Niat Chef Adam Jones untuk kembali menemui jati diri sebagai chef hebat menemui banyak tantangan, terutama dari orang-orang yang pernah terlibat kerja dengannya. Oke, tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sampai dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya guys. Let's go! Yeah! Film dimulai saat Chef Adam sedang di dalam bis menuju ke suatu tempat. Dia sedang mengingat nasihat John Luke yang merupakan mentornya. Adam Jones adalah seorang koki yang sebelumnya bekerja di restoran yang berada di Paris sebagai kepala koki, dan restoran tersebut adalah milik John Luke. Tapi saat ini dia sedang menjalani hukuman yang dibuat oleh dirinya sendiri, yaitu dengan mengupas kerang sebanyak 1 juta ekor tanpa dibayar. Hal ini dia lakukan untuk membebaskan dirinya dari kebiasaan buruk yang dia lakukan di masa lalu. Saat ini dia berada di London dan dia telah menyelesaikan hukumannya. Dia menemui Tony yang merupakan teman kerjanya saat di Paris. Saat ini Tony sedang mengelola restoran di London. Jadi Om Tony ini dulunya manajer di restorannya John Luke yang akhirnya hancur karena kelakuan Adam. Di sini Adam ingin mengambil alih restorannya Tony, tapi Tony yang tahu kelakuannya di masa lalu menertawakannya. Hahaha. Menurut Tony, Adam tidak mungkin dapat melakukannya karena sekarang dia memiliki banyak musuh, yaitu orang-orang yang dulunya dia rugikan, termasuk bandar narkoba yang masih dihutangin oleh Adam. Kemudian Tony menyuruh Adam untuk pergi. Setelah ditolak Tony, Adam pergi ke restoran kenalan lamanya yang bernama Conti. Di sana mereka berbincang-bincang dan memberitahu Conti kalau sekarang dia sudah tobat. Conti juga memberitahu Adam bahwa John Luke sudah meninggal. Saat mencicipi pasta di restoran tersebut, Adam memujinya enak dan ingin bertemu dengan kokinya. Akhirnya Adam bertemu dengan koki tersebut yang bernama Helena deh. Adam pun memberi saran agar pastanya lebih enak, tapi karena sikapnya yang arogan, Helena tidak menggubrisnya. Setelah pergi dari restorannya Conti, dia malah bertemu dengan Michael di jalan. Michael ini adalah teman lamanya si Adam juga nih guys, tapi dia memiliki dendam kesumat ke si Adam, karena dulu Adam pernah menghancurkan hidupnya sewaktu di Paris. Setelah terjadi pertengkaran sebentar, Michael bilang kalau dia udah maafin Adam, dan dia juga bilang kalau lagi butuh kerjaan dan ingin agar si Adam memperkerjakannya. Karena dia sempat dengar dari si Conti kalau Adam akan membuka restorannya sendiri dan mengejar bintang 3 Michelin. Akhirnya Adam menyetujuinya dan berbaikan dengan Michael. Setelah itu Adam pergi lagi ke sebuah restoran barbecue. Di sana dia menemui seorang koki bernama David. David ini sangat mengidolakan Adam Jones dan banyak meniru resepnya. Adam bilang kalau dia ingin merekrut David di restorannya nanti, tapi untuk sementara Adam minta numpang tidur di rumahnya David nih guys. Bisa baik si Adam. Singkat cerita, Adam pun tinggal di rumahnya David. Di sana David tinggal dengan pacarnya. Pacarnya David ini nggak percaya kalau Adam adalah koki terkenal. Tapi David menjelaskan kalau Adam ini sudah punya bintang 2 Michelin dan di kalangan para koki dia benar-benar terkenal. Akhirnya Adam pun membuatkan sarapan untuk David dan pacarnya. Tapi menurut David masakan Adam ini sudah ketinggalan zaman. Setelah itu Adam pergi ke Burger King untuk bertemu dengan Helena. Adam mengajak Helena untuk bekerja di dapurnya sebagai koki. Tapi Helena malah menolaknya karena dia masih senang bekerja di tempatnya saat ini. Setelah bertemu Helena, Adam pun akhirnya pergi menemui Simone, seorang kritikus restoran yang dulu pernah dekat dengan Adam saat masih fuckboy. Dia minta tolong ke Simone untuk melakukan inspeksi dadakan ke restorannya Tony, dengan tujuan agar Tony mau bekerja sama lagi dengan Adam.
Tony yang melihat Simone akan ke restorannya meminta kokinya untuk membuatkan menu makanan yang paling enak. Tapi makanan yang dibuat justru sangat buruk dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tony. Akhirnya Om Tony mengizinkan Adam untuk memasak. Singkat cerita, masakannya sudah jadi dan dihidangkan kepada Simone dan temannya. Seperti yang sudah direncanakan, Simone terlihat menikmati masakannya Adam. Tony yang melihatnya pun tersenyum dengan lega. Di sini pun terjadi perdebatan antara Adam dan Tony, karena Tony masih belum percaya kalau Adam sudah berubah. Tapi Adam meyakinkan Tony kalau sekarang dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan berjanji akan menjadikan restorannya Tony menjadi restoran bintang 3 Michelin untuk menembus semua kesalahannya di masa lalu. Setelah perdebatan yang panjang, kali lebar, kali tinggi, sama dengan luas, akhirnya Om Tony pun percaya kepada Adam dan bersedia untuk bekerja sama. Keesokan harinya pun Adam pergi ke restorannya Reese dan membuat keributan di sana. Reese ini juga teman lamanya Adam saat bekerja sebagai koki di Paris ya guys. Adam datang untuk menyapa Reese dan memastikan apakah dia benar-benar sudah mendapatkan bintang 3 Michelin. Reese yang tidak suka dengan kedatangan Adam memintanya untuk segera pergi. Kemudian akhirnya Adam pergi ke sebuah penjara untuk menjemput mantan anak buahnya di Paris dulu yang bernama Max. Singkat cerita, restoran yang akan dikelola oleh Adam sedang dalam tahap renovasi. Di sana Adam juga sedang mencoba membuat menu untuk restorannya. Saat sedang mengobrol tentang menu barunya, Tony memberikan surat kepada Adam, di mana surat itu adalah sebuah ancaman dari seorang bandar narkoba yang bernama Bonesis. Karena katanya Om Tony ini berutang banyak kepada Bonesis. Namun Adam tidak terlalu ambil pusing nih guys. Singkat cerita, Adam pun mempersiapkan pembukaan restoran dengan sangat teliti. Dia memastikan semua bahan makanan adalah yang terbaik dan dekorasi restoran sesuai dengan keinginannya. Akhirnya restoran Adam Jones pun yang bernama The Langham resmi dibuka. Adam menjadi kepala koki di dapurnya dengan dibantu oleh Michael, Max, David, dan asisten koki yang lainnya. Di hari itu hujan pun turun, menjadi awal yang sangat sibuk di dalam dapurnya Adam Jones. Berbeda situasi di restorannya milik Conti, Helena yang baru saja tiba mendapat surat pemecatan. Hal itu adalah rencananya Adam Jones agar Helena mau bekerja di restorannya. Helena pun kemudian mendatangi Adam. Dia marah-marah karena Adam telah membuatnya kehilangan pekerjaan. Adam kemudian menawari Helena dengan menaikkan gajinya menjadi 3 kali lipat dari apa yang dia sekarang dapatkan. Helena yang memang sedang membutuhkan hepeng akhirnya setuju dan bekerja di dapurnya Adam Jones. Saat sedang menyiapkan makanannya di dapur, Adam didatangi oleh Tony yang memberitahu kalau ada 4 meja yang kosong. Tiba-tiba keadaan di dapur menjadi kacau. Adam pun marah-marah nggak jelas ke semua anak buahnya. Mulai dari makanan yang lama jadinya, masakan yang belum matang, sampai piring yang lupa diisi makanan, dan lain sebagainya. Puncaknya saat makanan yang dibuat tidak sesuai harapan Adam Jones, dan dia melempar semua piring sampai pecah. Dan memaki anak buahnya. Hari pembukaan The Langham yang seharusnya menjadi awal yang baik untuk mengembalikan karir Adam Jones yang sempat redup, malah berubah menjadi hari yang sangat kacau karena sifat Adam Jones yang sangat perfeksionis di dalam dapur. Om Adam pun mencoba menenangkan diri dan kembali ke dapur dan membriefing semua anak buahnya. Intinya, Om Adam ini ingin semua yang dikerjakan anak buahnya dilakukan dengan sempurna. Dia juga mengusir Helena karena tidak mematuhi perintahnya. Helena pun akhirnya sakit hati dan meminta Adam untuk tidak menemuinya lagi. Keesokan harinya, Tony menemui Helena dan memujuknya untuk kembali. Dia menceritakan kalau Adam memang seorang yang emosional. Hal itu terjadi karena masa kecilnya yang sangat berat karena hidup tanpa ayah dan ibu. Akhirnya, Helena pun kembali lagi ke dapurnya Adam Jones. Di sana dia bertemu dengan Adam dan membawa beberapa peralatan masak. Dia meminta Adam untuk beradaptasi dengan perubahan gaya memasak saat ini. Akhirnya mereka berdua berbaikan dan mulai bekerja sama lagi di dapur nih guys. Adam Jones dan anak buahnya mulai bekerja lagi. Dia mengubah semua menu dengan menu yang baru. Dan hari itu tidak ada kekacauan yang terjadi. Semua pengunjung terlihat menikmati makanan yang disajikan.
Begitupun dengan seorang kritikus makanan bernama Emily, dia menulis ulasan yang sangat baik terhadap Adam Jones dan DeLongchamp. Dan di sini di tempat lain, Reese yang membaca berita kesuksesan Adam Jones terlihat sedang menghancurkan restorannya. Dia merasa Adam akan menghancurkan karirnya lagi. Suatu hari, Tony sedang mengumpulkan semua pelayan di restorannya. Dia memberitahu kalau tim penilaian dari Michelin bisa datang kapan saja dan meminta mereka untuk selalu siaga, dan dia juga memberitahu ciri-ciri dari orang-orang Michelin ini. Beberapa di antaranya adalah mereka selalu datang berpasangan, mereka selalu memesan makanan penutup dan utama, dan juga salah satu dari mereka akan meletakkan garpu di lantai. Kemudian Adam pun datang dan memberitahu para pelayan untuk bekerja dengan sempurna, karena jika mereka menemukan kesalahan sekecil apapun dapat membuat restoran dan karirnya hancur. Malamnya, Helena meminta izin cuti pada hari ulang tahun anaknya yang bernama Lily. Tapi Adam menolaknya dan beralasan Helena dibutuhkan di hari itu. Helena akhirnya pun kesal dan membuat kekacauan di dapur dan memarahi asisten koki yang ada di sana. Dan hari esok pun tiba, yaitu adalah hari ulang tahun Lily. Karena Helena tetap masuk kerja, akhirnya Lily pun diajak ke tempat kerjanya nih guys. Tony akhirnya menyuruh Adam untuk membuatkan kue ulang tahun untuk Lily. Awalnya Adam menolak, tapi karena Tony tetap maksa, akhirnya dia mau membuatnya. Lily yang sedang makan dengan Tony, kemudian Adam pun datang membawakan kue ulang tahun. Adam tanya apakah kuenya enak, tapi Lily menjawab kalau dia pernah memakan yang lebih enak daripada ini. Helena yang melihatnya dari pojok tersenyum sumringah. Saat Adam sedang beristirahat di dalam kamarnya, Tony pun datang dan memberitahunya kalau Reese mengundangnya untuk pembukaan restoran barunya. Tony juga menyuruh Adam untuk membawa pasangan agar dapat melerai dia jika bertengkar dengan Reese di sana. Akhirnya Adam mengajak Helena untuk datang ke pembukaan restorannya Reese. Di sana mereka bertemu dengan Anne Marie. Dia adalah putrinya John Luke dan mantan kekasihnya Adam waktu di Paris. Anne memberitahu Adam kalau ayahnya ingin memberikan pisaunya kepada Adam. Adam pun setuju dan meminta Anne untuk mengirim pisaunya ke tempatnya. Malam pun tiba, Helena menemui Adam Jones yang sedang galau karena Anne. Dia menceritakan kehidupan pernikahannya dengan mantan suaminya. Awalnya mereka hidup dengan bahagia, tapi akhirnya mereka berpisah karena kebiasaan buruk mantan suaminya yang tidak dapat berubah. Kemudian bergantian Adam Jones yang bercerita tentang kehidupan di masa lalunya. Masa kecilnya dihabiskan dengan bekerja di pasar ikan. Setelah memiliki tabungan yang cukup, dia memutuskan untuk berpindah dari Amerika menuju ke Paris saat dia berusia 19 tahun. Waktu di Paris, dia ditampung oleh John Luke dan bekerja di restorannya. Kemudian dia bertemu dengan Max, Reese, Michael, dan Tony di restoran itu. Kemudian di suatu hari dia menghancurkan semuanya, baik kehidupannya dan juga teman-temannya. Setelah mereka saling bercerita tentang masa lalunya, mereka kembali lagi ke DeLongchamp. Saat sudah mau sampai, tiba-tiba mereka berciuman dengan penuh nafsu nih guys. Seakan-akan dunia milik mereka dan yang lainnya hanya ngontrak. Oke, balik lagi ke ceritanya. Tiba-tiba Bonesis si bandar narkoba datang mengganggu kesenangan mereka. Adam yang melihatnya menyuruh Helena untuk masuk ke dapur duluan, sementara dia pergi menghampiri Bonesis. Beberapa jam kemudian berlalu, Helena yang sedang mencemaskan Adam pergi ke belakang dapur dan di sana dia menemukan Adam yang sedang babak belur. Helena pun membawa Adam ke dalam dapur dan memintanya untuk ke dokter. Tapi Adam pun menolaknya dan bilang kalau dia baik-baik saja. Tiba-tiba salah satu pelayan datang ke dapur dan memberitahu Tony kalau ada pengunjung dengan ciri-ciri seperti tim penilai dari Michelin. Adam yang mendengarnya langsung membuatkan pesanan mereka dalam keadaan tergesu-gesu nih guys. Awalnya Helena dan Michael mencegahnya karena kondisi Adam yang sedang tidak baik. Tapi Adam yang keras kepala tetap memaksa untuk melakukannya. Singkat cerita, pesanan tim dari Michelin ini sudah jadi dan Tony mengantarkannya. Beberapa saat kemudian, Tony kembali ke dapur dan membawa kembali pesanan tersebut. Dia berkata ke Adam kalau mereka kecewa dengan makanannya karena sausnya terlalu pedas. Adam yang sedang kaget dibuat tambah kaget karena ternyata itu semua adalah ulah Michael yang menambahkan bubuk cabai ke sausnya.
Kemudian Michael memberitahu Adam kalau ini semua membalaskan dendam perbuatannya di Paris waktu dulu. Pas di sini sih gue kaget banget guys, gila jahat banget tuh orang. Jadi ternyata Michael ini masih punya dendam sama si Adam, dan dia mau balas dendam dengan cara menggagalkan Adam memperoleh bintang 3 Michelin. Setelah itu Michael pergi dari dapurnya Adam Jones. Wah gila sih guys, tuh teman apa teman. Malam pun tiba, Adam yang merasa karirnya sudah hancur, dia mabuk-mabukan dan mendatangi restorannya Reese. Di sana Adam yang sedang mabuk berat mencoba untuk bunuh diri dengan mengantongkan kepalanya dengan kantong plastik. Serem banget sih ini mah. Reese yang kasihan melihatnya kemudian mencegah Adam. Pagi pun tiba, Adam terbangun di dapurnya Reese dan Reese membuatkan sarapan untuk Adam. Di sini momen sahabat lama seperti akur kembali guys. Akhirnya Adam pun menceritakan apa yang terjadi dan Reese berusaha menghiburnya dan bilang kalau Adam lebih hebat darinya. Ternyata Reese ini orangnya baik guys. Biarpun restoran mereka adalah saingan, tapi Reese masih menganggap Adam sebagai temannya. Wih, so sweet sih. Adam pun akhirnya kembali lagi ke restorannya. Di sana dia bertemu dengan Bonesis dan Anne. Anne datang untuk memberikan pisau ayahnya kepada Adam. Dia juga bilang kalau sudah melunasi semua hutang Adam kepada Bonesis. Sebelum Anne pergi, Adam bilang kalau Anne akan lebih bahagia tanpa dirinya. Kemudian scene berpindah saat Adam sedang berada di dalam kamarnya dan dia didatangi oleh Tony dan Helena. Dan mereka memberitahu Adam kalau pengunjungnya waktu itu datang bukanlah dari tim penilaian Michelin, tapi hanya penjual software dari Birmingham yang kebetulan sedang makan di situ. Adam yang mendengarnya langsung mencium bibir Tony nih guys. Waduh, kacau nih. Di sini Tony terlihat speechless, gua aja speechless sih. Dan menjawab thank you. Di sini gue penasaran sih kalau si Michael tahu berita ini gimana ya perasaannya ya. Mamam lu Michael. Akhirnya Adam juga sudah kembali bekerja dan setelah itu restoran kembali berjalan dengan normal. Singkat cerita, datanglah 2 pelanggan yang memiliki ciri-ciri seperti tim penilai dari Michelin lagi nih guys. Dan yang sekarang ini benar-benar tim penilai dari Michelin ya guys. Kali ini Adam yang mendengarnya tidak mencoba untuk membuat pesanannya sendiri, tapi meminta semua koki di dapur untuk mengerjakannya bersama-sama. Wah, di sini terharu sih gue. Kerjasama itu penting guys. Semua orang pun senang mendengarnya. Mereka kemudian membuat pesanan tersebut bersama-sama. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu dan Tony mendatangi Adam yang sedang memandangi sungai yang terlihat sangat bersih dan indah. Di sini Tony memberi isyarat kepada Adam dengan sebuah senyuman. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa nih? Sepertinya dia memberitahu Adam kalau mereka berhasil memperoleh bintang 3 Michelin. Sepertinya mungkin ada yang lain. Adam yang melihatnya juga meresponnya dengan senyum-senyum yang gak jelas. Senyum-senyum aja di berdua. Dan film pun selesai. Gimana guys? Semoga seru ya. Jadi kesimpulan dan pesan dari film ini menurut gue guys, jika kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, cobalah untuk introspeksi terlebih dahulu dan ayo bangkit lagi. Janganlah takut untuk bangkit kembali setelah kita terpuruk. Yo, semangat! Yo! Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini ya. Silahkan kalian like, share, dan subscribe, serta komen agar kami dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama ABC Movie. Ciao! Yeah!